Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Namun, sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Kevin. Perkenalkan, nama saya Sangkutu Murtia Selwiguna, nomor NIM dengan nomor NIM 27. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu Saputra, NIM 22111228. Perkenalkan, nama saya Stefania Evangelika Lorencia, NIM 39. Perkenalkan, nama saya Gaitsa Junior Yudianto, NIM 42. Nah, di sini topik yang kami bahas adalah encoder dan decoder. Nah, dimulai yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari encoder. Encoder adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Sedangkan fungsi dari encoder sendiri adalah untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Nah, selanjutnya ada pengertian encoder yang dijelaskan oleh teman. Bayu. Sorry, ngelag tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian encoder, yaitu suatu metode untuk melakukan suatu pengkodean ulang terhadap suatu data, sehingga data hasil pengkodean ulang tersebut apabila dihadap akun semua dengan asalnya, dengan tanpa merusak informasi di dalamnya. Oke, selanjutnya ada pengertian encoding yang akan dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari encoding. Secara harfiah, encoding berarti mengubah tubuh informasi dari satu sistem ke sistem lain dalam bentuk kode. Kode adalah sistem simbol, tanda, atau huruf yang digunakan untuk merepresentasikan makna rahasia. Idenya adalah membuat data dapat dibaca dan tersedia untuk semua pengguna akhir. Lalu, tujuannya itu membuat data dapat dikonsumsi secara aman dan memadai oleh pengguna yang berbeda menggunakan berbagai. Selanjutnya ada yang dari Android. Itu alat yang digunakan untuk mengembalikan encoding sehingga dapat melihat dan menerima informasi aslinya. Decoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang memiliki tugas untuk input binary dan bentuknya sesuai dengan sebutan binary tersebut. Di sini selanjutnya ada pengertian decoding, yaitu suatu metode atau pembacaan suatu data yang dikirimkan dalam bentuk tertentu, kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bentuk atau mengubah kembali data hasil gubah encoder menjadi yang dapat dipahami penerima atau manusia. Decoding digunakan komunikasi data, jaringan, dan penyimpanan. Nah, bagaimana encoding dan decoding dapat meningkatkan kesuksesan pengiriman dan penerimaan data secara utuh? Di sini akan dijelaskan. Jadi,
Jadi, Encoding dan decoding data dalam dunia komputer saat ini sangat penting, terutama dalam era globalisasi, di mana internet menjadi salah satu ujung tombak evolusi industri dengan semakin berkembangnya big data, artificial intelligence, dan Internet of Things (IoT). Terus kesuksesan pengiriman data dan penerimaan data yang utuh sangat penting, terutama di era sekarang, di mana data bisa dibilang adalah pusat daripada umat manusia. Pengiriman data ini dapat dianalogikan seperti penggunaan bahasa pada manusia. Menurut Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama. Yang kemudian disampaikan oleh si Bayu. Oh iya, ini saya akan melanjutkan penjelasannya. Anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dalam hal ini, bahasa merupakan penghubung yang menghubungkan masyarakat berdasarkan sebuah informasi atau ide yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lain. Penggunaan bahasa berurusan dapat dimengerti antara pihak yang berkomunikasi tersebut. Dan hal ini pula yang menginspirasi terciptanya metode enkode dan dekode. Penggunaan komputer dan internet yang semakin luas di seluruh dunia menyebabkan semakin banyaknya data yang tercipta. Namun data tersebut biasanya adalah informasi dalam bahasa manusia. Sedangkan bahasa manusia sangat banyak di seluruh dunia dan terkadang memakai berbagai macam metode penulisan dan huruf yang berbeda sehingga akan terjadi data loss atau tidak menerima informasi secara utuh ketika kita menggunakan bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi karena tidak saling mengerti maksud satu sama lain. Hal serupa juga disebut menjadi pada komputer karena komputer hanya mengenal bahasa mesin biner atau 0 dan 1 saja, dan penulisan bahasa manusia harus dan dilanjutkan oleh teman saya. Sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Bayu tadi, yaitu kita harus diterjemahkan juga dalam bahasa mesin. Hal ini menjadi masalah ketika komputer yang berkomunikasi di internet tidak diproduksi oleh produsen yang sama, karena bisa saja memiliki standar yang berbeda dan karakter dalam pengiriman data. Inilah encoder dan decoder membantu mengatasi masalah tersebut dengan menjadikan encoder dan decoder menjadi suatu standar umum yang dipakai sebagai bahasa internasional dalam komunikasi antar jaringan komputer, sehingga setiap komputer dapat mengirim dan menerima data secara utuh karena di standarisasi oleh encoder. Saat ini, encoder yang paling umum digunakan di dunia adalah UTF-8 yang juga diterapkan pada bahasa markup web, yakni HTML. Oke, segitu dari penjelasan saya. Dilanjutkan. Lanjutkan. Halo. Jadi kesimpulannya itu, encoder dan decoder sangat berperan besar dalam perkembangan sistem komputer, terutama dalam jaringan komputer.
Encoder dan decoder menjembatani banyaknya ragam bahasa manusia, terutama sistem penulisan aksara, misalnya Latin, Hangul, Han, Hiragana, Katakana, Kanji, Kiril, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya, encoding membantu semua sistem penulisan manusia dapat ditranslasikan menjadi bahasa mesin. Dengan dijadikannya suatu algoritma, encoding menjadi sebuah standar di dunia, maka proses pertukaran informasi di seluruh dunia menjadi lebih mudah dan efisien jika dibandingkan dengan negara memiliki sistem encodingnya masing-masing. Oke, terima kasih. Selesai sudah presentasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.